Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada berita kurang mengenakan dari salah satu project GameFi dan Metaverse di ekosistem Ethereum yang bernama NFT Worlds. NFT Worlds yang seperti kita tahu kita pernah bahas sebelumnya, yang dimana Metaverse itu meniru Minecraft banget ya, yang dimana mereka tuh bangun copyrightnya itu tidak resmi dari Minecraftnya ya ternyata. Dan waktu kita review itu kira-kira tahun lalu ya, akhir tahun lalu, itu followernya dia tuh baru 23k ya guys ya. Dan ini baru banget launching saat itu ya, belum, nggak baru-baru banget, tapi ya saat itu lumayan lah ya gitu. Nah di sini skandalnya adalah Minecraft itu udah mengupdate user guidelines ya untuk tidak menggunakan NFT atau blockchain apapun ke dalam game Minecraftnya. Dan ini dianggap untuk tidak merubah mekanik-mekanik yang ada di Minecraft dalam transaksi ke depannya guys. Mungkin karena Minecraft user playernya sudah mulai gede banget guys, dan kelihatannya NFT Worlds ini sudah membentuk mindset di mata orang-orang Web3 yang dulunya main Minecraft adalah, oh mungkin ini bakal jadi produk translation dari Minecraft itu sendiri ke dalam dunia Web3 guys gitu. Tapi ternyata enggak, dan ini menyebabkan token worldnya, native tokennya NFT World itu turun 58% ya guys ya. Dan itu beberapa project GameFi di Ethereum itu seperti CryptoDead, Forgotten Runes, dan Axolotls itu semuanya yang udah dibangun di atas NFT World yang menggunakan engine Metaverse NFT World itu juga terkena dampak signifikan guys. Dan ini kelihatannya kalau dilihat dari reaksinya, ini dari screenshot Discord official NFT World, mereka bilang ini juga announcement yang datang mendadak dari Microsoft dan Minecraftnya sendiri guys ya, untuk ngeban semua user menggunakan NFT dan blockchain di dalam Minecraftnya. Dan ini menurut mereka tuh painful, tapi tim dari NFT Worlds itu berusaha untuk mengusahakan tetap mengubah regulasi dari Minecraft supaya mungkin suatu saat mereka juga dapat copyright yang lebih pastinya untuk integrasi NFT World ke dalam Minecraft, karena emang dunianya mirip banget guys, no cap sih. Nah dan ini kalau dilihat mereka lagi mencari alternatifnya juga, yang dimana nantinya bakal merubah sedikit mekanismenya dari engine Minecraft ke engine Metaverse NFT World yang mungkin akan lebih dirubah sedikit supaya tidak terlalu menyerupai Minecraft ya. Mungkin ini untuk menghindari dua hal ya, dari copyright dan juga menghindari dari kesalahpahaman antara Microsoft dan juga Minecraft. Dimana untuk Microsoft dan juga dari NFT World-nya, yang dimana Microsoft sudah memegang Minecraft guys gitu. Dan ini kalau dilihat untuk awal mulanya NFT Worlds itu menggunakan template Minecraft sebagai engine metaverse-nya supaya memudahkan adopsi dan juga ya membuat player-player Minecraft itu lebih dekat peer to peer di community-nya guys ya gitu. Nah dan ini kelihatannya pivot optionnya nanti mau diarahkan jadi pure play to earn GameFi ya, yang dimana awalnya belum terlalu difokuskan ke sana, fokus untuk experience gameplay Web3 nya guys. Nah jadi ini kelihatannya reaksinya ada yang bullish, tapi ada juga yang ngefat juga ya guys ya gitu ya. Dan ada beberapa juga yang pesimis, merasa apakah NFT World bisa mengalahkan Microsoft yang megang patennya Minecraft saat ini ya. Nah itu juga masih dipertanyakan ya guys ya. Dan ini ada kritik juga dari salah satu community dari Ethereum, ini si board.it, dia bilang kalau mengebangun IP, intellectual property atau copyright di atas IP orang lain itu berisiko. Tapi kalau misalnya membangun sebuah copyright di atas copyright orang lain tanpa menggunakan permisi, itu dianggap ignorant ya. Ignorant tuh bahasa Indonesianya ya ibaratnya emang kelalaian ya gitu ya guys ya. Dan anehnya itu datang dari si NFT Worlds ini guys. Dan kalau kalian lihat mereka mau ngadu legal rights ya, dan kelihatannya NFT Worlds meskipun dengan community yang super solid
kayaknya nggak mungkin bisa melawan legal rights dari copyright Minecraft yang dipegang Microsoft. Ya beda level ya guys ya. Microsoft udah top tier company, ini masih community based project gitu ya guys ya, gitu. Dan kalau kita lihat di reply-nya ini, NFT World-nya masih disclaimer di Gdocs ya, yang dulu mungkin kita udah pernah bahas di video ini. Dia bilang NFT World itu tidak terasosiasi oleh Minecraft Mojang Microsoft. Jadi sebenarnya mereka tuh bangun di atas cuma embel-embel peraturan Minecraft apa iulanya ya, yang dimana itu semacam TOR atau terms regulation dari aturan-aturan kalau kalian mau buat fan art atau fan work dari Minecraft itu sendiri. Jadi hanya berdasarkan asas itu mungkin itu tidak bisa menjadikan patokan. Dan ditambah lagi ini tuh dibilang iulannya itu tidak mengartikan untuk komersial use ya guys ya, mungkin hanya sebatas fan work yang mungkin tetap berafiliasi atau berintegrasi dengan Minecraft yang orisinilnya guys ya, nggak so ide gitu ya kayak NFT Worlds ya. Jadi ini ya sayang banget sih kalau dibilang ya. Dan ini akhirnya ada artikelnya, ini kita udah nemu ya dari The Crypt ya gitu. Ini sebenarnya udah disu katanya sih dari lama juga ya guys ya. Ini artikelnya dari Februari guys gitu. Nah, dan ini ada isu-isu bilang oh Microsoft Minecraft goes Web3 with NFT World on Polygon katanya. Tapi faktanya tidak berafiliasi ya. Ini aneh gitu ya. Dan kelihatannya ini tuh artikel lama ini menunjukkan kalau bukti dari cara mereka mengklaim copyrightnya itu benar-benar nggak gitu kuat ya guys ya. Mereka cuma invest masuk, terus mereka cuma embel-embel oh ya kita fan work dan segala macam. Mereka tiba-tiba udah main blow up jadi gede guys ya. Ini jadi agak-agak gila sih menurut gue sih. Nah kalau kita lihat dari NFT-nya sendiri itu floor price-nya 1,16 Ethereum untuk per plot metaverse-nya ini in world-nya. Dan kalau kita lihat di analitiknya, ini floor price ya dari ATH-nya itu 3,4, itu nggak terlalu jauh ya jatuhnya. Berarti sebenarnya community itu masih menganggap ini sangat valuable ya guys ya. Dan kalau kalian lihat untuk volumenya ya mungkin karena bear market NFT juga turun jadi tetap turun. Tapi kelihatannya ini masih sehat ya meskipun diterpa berita seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini tuh yang ngelisted jual sama yang ngebeli itu perbandingan ngejualnya udah mulai banyak. Berarti ini ada penurunan. Mungkin sedikit berdampak ya, ada efek beritanya, tapi tidak begitu ngedip parah gitu ya. Yang listed benar-benar sampai hampir 90% pengen jual. Mereka kayak kecil-kecil gitu ya. Cicil-cicil ya guys ya. Gitu. Dan ini period 1 hours ya. Dan mungkin kita akan cek dalam 1 harinya ya. 1 harinya itu berapa ya guys ya. Nah kalau dari 1 harinya itu masih ada yang membeli ya guys ya. Dalam 1 hari tetap ada yang membeli meskipun agak menurun dari sebelum-sebelumnya. Dan yang listed ini sempat ada sesi jual 2 kali, tapi sebelum berita ini dimunculkan dan beberapa ada yang nge-cancel guys ya, cancel transaksinya gitu. Ini mungkin karena gue punya NFT scoring nggak premium ya guys ya, jadi ya gue nggak bisa lihat data yang lain. Tapi kalau dilihat ini masih sehat banget analitiknya. Dan kalau kita lihat secara asetnya pun juga masih demandnya masih tinggi ya gitu. Dan sosial ya kita cek di sosialnya ini masih oke ya gitu, masih sentimen tweetnya meskipun ada announcement kayak gini. Dan ini ada community yang tetap melawan nih, kayak kita udah ngasih solusi lebih baik di Web3 tapi kok monjangnya dari Microsoftnya kok ngelawan ya gitu ya, nggak asik gitu, malah nantangin ya community-nya ya. Dan kalau menurut gue ini bisa benar-benar ke blow up, ini akan memperburuk keadaan, mungkin bisa menjadi legal suit case yang paling besar di sejarah GameFi pertama kali ya guys ya, karena ini benar-benar community project versus legal corporate ya guys ya. Jadi benar-benar ya ini bakal besar banget sih kasusnya. Tapi komen aja menurut kalian di bawah, apakah kasus NFT World ini bakal menjadi titik terang atau mungkin titik gelap dalam masalah copyright game antara GameFi dan game
konvensional guys. Komen aja di bawah ya guys. Oke, make sure kalau kita cek lagi ini follower yang kemarin tadi yang waktu awal kita review dengan yang sekarang kita buka aja ya berapa ya. Set kita scroll dulu. Nah, sekarang tuh followernya udah 5 kalinya ya guys ya dari sebelumnya. Berarti emang demandnya tuh sangat tinggi ya untuk memainkan NFT Worlds ini guys. Nah, tapi kalau berapa lama bisa bertahan gue juga nggak ngerti guys. Alright, itu aja dari gue. Make sure follow Decentra Boys punya Twitter dan juga klik link di bio-nya buat akses segala sosial media kita, termasuk Instagram, termasuk medium kita, kalian klik gitu. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube Decentra Boys ya guys ya. Nah, subscribe, jangan lupa tombol loncengnya dan komen di bawah guys gitu. Dan nanti kalau ada artikel yang menarik kita bakal ngabarin lagi kalau ada artikel bahasan yang menarik yang bisa kita post ke kalian guys. Alright, itu aja dari kita, Decentra Boys, signing out. Let's go everyone.